Ini masih konversi ya. Hexa ke assembly lagi. Langkahnya sama. Diurai ke biner. Ya. Ini 8, ini E, ini C, ini B, 0006. Ya, binernya udah betul. Nah, diambil 6 paling kiri, 1000, 1 ya, sampai di sini. Nilainya berapa ini? 32 tambah 3, 35. Nah, 35 itu load word ya, ini betul. Kalau load word berarti formatnya mirip dengan branch kan, 4 bagian RS, RT, offset. Nah, RS-nya sekarang binernya 10110. 10110 ini nomornya adalah berapa ini? 1 2 4 8 16 tambah 6 22. 22 ya. Kita bisa lihat tabel supaya cepat. Nah, 22 berarti masuk mana? Kalau 23 itu S7 berarti 22 adalah S6. S6 betul ya, ini betul. Kemudian yang RT ini 11 ya, desimalnya 11. 11 itu T3. Apakah betul 11 T3? 8 itu 0 ya. 8, 9, 10, 11. 0, 1, 2, 3. Ya betul, T3. T3, ya ini betul. Offsetnya ini 6. Ini instruksinya tadi apa? Load word. Nah, kalau load word, ini dikalikan 4 nggak? Enggak ya. Nah, ditulis dalam biner, maka, nah ini perhatikan nih. Ini ada yang kurang, harusnya ada koma. Ini akan mengurangi nilai ya. Karena kalau ditulis program kayak gini, ini kan error nih ya. Ini kurang koma nih, kurang teliti dikit. Jadi load word, terus yang dekat load word adalah RT. RT T3. Kemudian offsetnya 6 dalam kurung ini RS. Nah, perhatikan ada beberapa kelompok yang jawabnya tidak ada simbol dolar. Itu mengurangi nilai. Ya, harus ditulis lengkap. Jadi ini betul kurangnya koma di sini, ya, kurang koma. Nah, perubahannya gimana? Sekarang kita lihat yang T3 ini ya, di tabel di atas isinya adalah 9. T3 ini isinya 9. Sebentar. Ini load word ya. Load word itu berarti T3 ini akan diisi data. Jadi kita nggak ngelihat isinya ini, nggak ngelihat ya. Ini akan diisi data yang diambil. Kalau star word, nah 9. Nah, berarti yang kita lihat sekarang yang di RS untuk menghitung alamat kan. S6. S6 itu 100 ya. Isinya 100. Ini 100. Nah, alamat memori yang akan dibaca berarti 100 ditambah dengan offsetnya 6. Maka alamat memorinya adalah alamat 106. Nah, sekarang kita lihat alamat 106 isinya 26 ini ya. 26 berarti yang berubah adalah register T3 ini nanti isinya jadi 26. PC berapa? Ini increment biasa, jadi PC jadi 4, betul. T3, 26. Ini udah betul ya. Ini betul ini. Ini kurang dikit tadi, kurang tanda koma. Ya. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Pak, mau nanya Pak, itu PC 4 dari mana Pak? Increment normal. Ya. Jadi increment normal itu pasti udah tambah 4. Ya, banyak kelompok yang ininya kosong ya. Ininya dikosongin, ya jelas salah. Karena apa? Di pertemuan 14 ya, kita lihat siklus 1. Ini aktivitasnya. Sudah terjadi penambahan PC dengan 4. Itu dilakukan di siklus pertama. Apapun instruksinya, PC itu udah plus 4. Jadi increment normalnya plus 4. Apakah nanti tetap plus 4 atau ganti? Tergantung.
Kalau instruksi jump atau branch, ini bisa jadi berubah kalau terjadi lompat. Kalau jump pasti berubah ya. Kalau branch itu bisa lompat, bisa tidak. Karena ada syaratnya. Kalau jump pasti berubah. Jadi isi PC ini, ya, yang sebelumnya udah PC plus 4, nanti akan diganti lagi dengan yang baru. Asalnya dari sini ya, sudah dilakukan di siklus pertama. Gimana kejawab pertanyaannya? Berarti itu 0 plus 4 gitu, Pak? Iya, betul. Karena ini semuanya dari nol kan. Jadi pasti untuk increment normal harusnya jadi 4. Nah, itu banyak jawaban yang dikosongin itu. Itu mengurangi nilai nih, ya, yang bagian PC ini. Setidaknya PC-nya itu berubah, ya. Walaupun data lainnya nggak berubah, setidaknya ini berubah. Begitu, ya. Kalau itu Pak, kalau LW itu offsetnya nggak dikali 4 ya? Load word itu enggak, karena itu bukan untuk lompat. Dia membaca memori ya. Offsetnya itu untuk menghitung alamat memori. Ini misalnya ya, ini dijumlahkan dengan base address yang ada di S6 ini. Nggak ada perkalian dengan 4. Kalau kita lihat di ini ya, jalurnya ya, load word, ini branch, tipe R. Nah ini store word ya, misalnya load word ya. Load word berarti yang sampai 5 ya, ini load word. Nah siklus 3 itu ini penghitungan alamat memori ini. Jadi isi register A ini adalah yang isinya kita lihat ya jalurnya ya. Nah ini. Jadi ini udah siap-siap ya, siap-siap untuk ngitung alamat. Baik alamat yang mau dibaca atau alamat yang mau ditulisi itu dilakukannya di siklus 3. Load word atau store word sama ini, siklus 3 ini ada ngitung alamat. Nah, alamat memori dihitung dari mana? Ini penjumlahan isi register A dengan sign extend ya. Gambarnya yang ini. Sign extend yang 16 bit itu, ya, ini tidak dilewatkan save left to, artinya tidak dikalikan 4. Tapi dia langsung dikalikan, dikalikan, dijumlahkan, ya ini dengan isi register A. Apa itu isi register A? Ada yang tahu? Apa? Adalah base address. Ini isinya base address ditambahkan dengan offset. Ya, offsetnya nggak dikalikan 4. Begitu penjelasannya. Bisa dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Mau nanya apa, Pak? Ya, silakan. Untuk yang branch sendiri, kalau misalkan syarat lompatnya itu seperti apa ya, Pak? Tergantung. Syarat lompat nggak lompat. Kalau BEQ, branch on equal, kalau nilai dua bilangan yang dibandingkan sama. Kalau di contoh di soal yang ini tadi BNE ya. Nah, ini BNE. Berarti kalau tidak sama, dia lompat. Tergantung ininya ya, instruksinya ya. Kalau kita lihat di daftar instruksi ini, branch itu ada ini BEQ, ada BNE ya. Banyak branch yang lainnya. BGEZ, BGTZ dan seterusnya. Jadi tergantung itu ya, di soal itu apa. Kalau BGZ itu greater than or equal 0, lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Maka dia lompat. Jadi kalau di soal tugas kayaknya yang modelnya mirip dengan BEQ ya. Yang ini untuk tugas konversi sepertinya seingat saya nggak ada. Tapi kalau kalian di tugas 15 buat program, kalian bisa menggunakan ini ya. Instruksi ini boleh digunakan. Sudah kejawab ya, ini syaratnya ya. Tergantung instruksinya.
Sudah Pak, makasih. Ada lagi? Kalau Oke, Bapak izin bertanya, ya silakan. Apa pertanyaannya? kalau nanti ujian itu yang apa tugas membuat program itu kan materinya masuk juga nggak Pak? Untuk MIPS sepertinya itu akan agak rumit ya programnya kan. Kalau waktunya pendek ya kayaknya nggak pas kalau dimasukkan. Jadi kalau membuat program ya program yang singkat-singkat lah ya, yang waktunya. Karena waktunya kan pendek ya. Yang IC nulis itu kan pendek. Kalau MIPS buat program itu kan butuh waktu panjang ya. Nah bisa jadi nggak selesai kalau itu ditanyakan. Makanya itu jadi tugasan waktunya leluasa. Jelas ya? Ada lagi? Kalau nggak ada kita maju lagi ya. Ini bagus nih ya. Ini yang berubahnya betul. Nah, nomor 3 ini kebalikannya. Assembly-nya ada ya. Cuma di soal ini ya, ini sebenarnya kurang ya. Ini harusnya yang betul ini ada ini ya, dolarnya nih ya. Ini diminta mengubah ke bentuk eksa. Eksanya berapa? Maka langkahnya adalah dari instruksinya Stoward. Dicari opcode-nya nilainya berapa. Stoward itu 43. Nah ini binarnya ini 43 nih. Ini 43. Sebanyak 6 bit. Oke. Nah, kemudian ini ada dua register. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Maksudnya adalah mana yang RT, mana yang RS. Cirinya apa? Yang di dalam kurung itu adalah ini RS. Berarti ini RT. Cirinya itu ya. Nah, format binarnya untuk Stoward seperti apa? Untuk biner, ya kita lihat lagi yang di sini. Untuk biner, ini yang kotak ini biner ya. RS, RT. Yang di tabel ini, RS, RT. Jadi untuk format biner, itu selalu RS itu dekat opcode. Ya. Ini bentuk yang 6 bagian ya. Tipe R, ini untuk yang lain-lainnya. Nah ini. Range, kemudian load word, throw word, formatnya seperti ini binernya. Berarti yang ini nanti urutannya berarti adalah opcode ya. Opcode RS kemudian koma RT ya. Ini sorry, saya ulangi ini format biner ya. Ini enggak pakai koma ya. Ini binernya, formatnya berarti RS, RT sama apa? Immediate. Immediate ya, yang 16 bit itu. Nah, binernya urutannya seperti ini. Berarti yang T8 ini, ya ini saya hapus, lebih jelas. Nah, ini adalah RT. Sekarang harus tahu T8 tuh nomornya berapa. Ini kelipatan 8 ya, berarti adalah nomornya berapa nih? 24 ini ya. 24 ini. Nah, binernya apa? Ini ya, binernya ini. 24. Ini RT. Yang ini. RS-nya yang di dalam kurung. Register T7. Kalau T8 dari 24 berarti ini 2, 3. Sorry, ini akan lompat ya, bukan 2, 3. Tapi S0 itu berapa? 16. T7 adalah sebelum S0. Ini 15 ini ya. Ini betul nih ya. Ini betul 15. Nah, binernya udah dapat.
Kemudian yang offset 4 ya. Binernya ini 4 ya. Setelah itu digabungkan. Gabungkan ini yang ini ya, binernya digabungkan ini 32 bit ya. Ini yang forward, ini opcode-nya. Kemudian yang ini adalah RS. RS-nya tadi ini ya, ini RS ini ya. Ini binernya RS, kemudian yang RT ya. Ini harusnya ini juga ada tanda ya. Kalau mau lengkap 5 bit juga kan. Nah, 5 bitnya di sini ya. Ini RS, ini adalah RT ya. RT-nya berapa tadi? RT-nya adalah yang T8 ya, atau 24 ya. Ini yang T8 atau RT. Ini RT T8, yang nilainya 24. Kemudian sisanya 4. Setelah itu kelompokkan 44 ya. Ini A, ini D, kemudian yang ini F, ini 80004. ADF 8004 ya, betul. Itu langkahnya. Ini kebalikan dari yang nomor 1 dan 2. Ya, ini kebalikannya seperti ini. Apakah ada Pak, yang ya, silakan. kalau misalnya di biner itu kan yang dekat opcode itu kan RS. Nah, kalau di yang bentuk assembly-nya itu yang di dalam kurung itu RS-nya ya, berarti yang duluan Ya. RT. Iya, ini RT dulu. Itu dalam kurung itu wajib, Pak? Maksudnya wajib gimana? Jadi ya harus nulis 4 dalam kurung T7 kayak gitu. Oh gini, kalau RS-nya itu wajib, harus ada. Yang bisa tidak ada itu offset-nya. Ya, ini yang angka ini offset. Kalau itu nggak ditulis, itu sama dengan offsetnya 0. Jadi 0 itu bisa ditulis, bisa tidak. Jadi yang offset itu bisa aja ada isinya, bisa aja kosong. Kalau kosong artinya nilainya 0. Tapi yang dalam kurung ini wajib ada, karena isinya bis address ya, alamat dasarnya. Kalau nggak ditulis, ya gimana? Nanti tahu alamat dasar. Alamat dasar itu titik acuan ya. Jadi bergesernya dari alamat dasar berapa. Misalnya ini memori ya. Ini memori. Nah, ini bis address nih, titik acuan ini. Misalnya X ya. Nah, dari titik X ini, dia bergeser ke bawah. Kalau positif berarti ke bawah ya. Nah, ini. Ke bawahnya berapa banyak gesernya, itu sesuai dengan angka yang di offset ini. Kalau negatif berarti gesernya ke atas. Jadi offset itu bisa positif, bisa negatif. Nah ini kalau titik acuannya nggak dimasukkan, ya ini nggak bisa ini menghitung alamat memorinya. Jadi jawabannya harus ada ya, yang di dalam kurung ini wajib. Begitu. Oke, sebenarnya tadi ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup banyak nih yang join ya, 23. Nggak ada, kita maju lagi. Jadi polanya sama ya. Soal A, B, C, D itu polanya gitu-gitu aja yang ditanyakan. Yang berbeda apa? Ya angkanya. Ya, angkanya. Itu yang proses konversi seperti itu. Ya, ini kan sama aja nih ya. Diberikan hexa, suruh nulis assembly-nya, kemudian perubahan isinya apa ya. Nah, ini tidak ada jawabannya atau gimana nih? Kok cuma satu tabelnya, harusnya kan 2 ya. Ini 1A. Nah, ini kemana ini tabel 1 lagi? Ya, kan diberikannya 2 ya. Coba kita lihat. Yang ini, oh ini juga nggak ditulis nih yang bawahnya. Yang berubah di sini. Nah, yang ini harusnya, yang PC-nya kan setidaknya berubah ya. Kok nggak ada ini yang PC? Ya, seharusnya kan increment normalnya udah plus 4. Nah, oke, itu tadi udah kelihatan ya kurangnya ya. Nah, ini ada ini 4. Yang ini juga ini ya 4. Walaupun yang lainnya nggak ada yang berubah, tapi minimal nilai PC-nya itu berubah ya. Nah, ini 16 nih.
Ini 4. Ya. Kebanyakan sih increment normal ya, plus 4. Kondisi tertentu aja, kalau terjadi lompatan, mungkin bukan 4. Begitu. Jadi polanya mirip-mirip ya. Ini yang punya soal ini apakah ada mau ini spesifik nomor mana yang mau dicek? Ada kelompok ini request? Atau kita cek tadi yang bukan 4 ya, apakah betul ya? Tadi ada yang isinya ini 16 ya. Apakah betul ini 16 ya? Coba kita cek yang ini ya. Oh, ini BNE lagi ya. Dia jawab BNE. Mirip dengan di atas berarti. Coba kita cek lagi. Ini heksanya 1738004. Oke, betul ya. Kemudian outputnya ini 5 nilainya, maka BNE. Oke. Kemudian RS-nya ini desimalnya adalah ini 11001 ya. 1248616. Ini 25 ya. 25 itu T9 ya. Oke. Nanti kalian bisa lihat di tabel ya kalau nggak hafal ya. Kemudian RT-nya ini 11 di sini berarti ini 24. 24 berarti T8. Kemudian ini karena branch ya. Ini nilainya 4. Berarti nanti yang ditulis di sini, nah ini. Perhatikan ini salahnya di sini. Ini harusnya berapa? 16. Ya. Ini salahnya di sini, hati-hati. Karena apa? Ini branch, lompat. Kalau yang lompat itu nilai di binernya dikalikan 4 ketika ditulis di assembly-nya. Nah, ini BNE, kemudian RS ya. RS-nya T9, RT-nya T8. Nah, ini salahnya di sini nih. Salah dikit. Harusnya 16. Nah, sekarang kita cek yang berubah apa. T9 ya. Kita lihat saya buka satu lagi biar nggak bolak-balik ya. Misalnya ya ini sembarangnya ya. Saya ingin lihat data aslinya ya di soal. Data aslinya adalah, nah ini isinya ya. Kita pengen lihat isinya. Tadi itu kita pengen lihat ini ya, T9 itu berapa nilainya. T9 19 ya. Ini 19. Dibandingkan dengan T8. T8 isinya 18. Nah, dibandingkan, beda kan? BNE kalau beda, lompat. Kalau BEQ, tidak lompat. Ya. Nah, ini karena beda, isi kedua register beda, maka ini lompat. Lompatnya kemana? Nah, perhitungan seperti di atas ya. Yang di siklus 1 itu kan sudah 0 plus 4. Ya. Nah, PC ini udah nilainya 4 ini. Ya, sama dengan 4. Ini di siklus 1 sudah 4. Kemudian, di siklus 3, ya BNE ini juga butuh 3 siklus ya. Ini terjadi lagi penjumlahan 4 ini dengan 4 kali yang ada di sini. Jadi PC akhirnya adalah 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, ini jawabannya berapa? 16. Nah, ini yang jadi salah ya. Padahal di awal udah betul ya. Coba tadi di awal udah ada betul nih. Jadi nah ini bukan yang sebelumnya lagi ya. Ini 4 tambah 12 sama dengan 16. Ini udah betul. Mungkin karena beda orang yang ngerjakan ya. Yang ini betul, yang bawahnya salah. Itu pentingnya antar anggota kelompok saling memeriksa ya. Ini kalau diperiksa sama yang ngerjakan di atas mungkin ketahuan salahnya. Oke, jawaban yang betul harusnya ini 20 ini. Bukan 16.
Ada yang punya pertanyaan ini? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan nggak lompat tuh PC-nya tetap 4, Pak? Atau gimana? Ulangi, agak nggak jelas di saya. Kalau misalkan apa kan itu kan BNN-nya. BNN-nya berarti kalau misalkan sama kan nggak lompat. Kalau nggak lompat tuh PC-nya tetap 4 atau Oh iya, gimana, Pak? iya. Kalau misalnya ya ini isinya sama, berarti kan nggak lompat ya. Maka kalau nggak lompat apa? Ya PC ini yang dipakai nih. Ini PC yang sebelumnya. Jadi PC-nya tidak diupdate. Berarti mengikuti apa yang terjadi di siklus 1, yaitu increment normal. Begitu ya. Oke, Bapak. Makanya di sini itu untuk ngecek jadi berapa ya kita lihat isinya. T9-nya berapa, T8-nya berapa dibandingkan. Kalau BNE, kalau not equal dia lompat. Nah, jadi ini lompat nih. Tapi kalau ini BEQ, harusnya lompat kalau sama kan. Kalau beda, malah nggak lompat. Oke, silakan. Atau pengen ada yang dilihat jawabannya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nanti untuk ujian itu tabel-tabel dari MIP sama SAP2 itu nanti disediakan atau enggak, Pak? Ini nih, yang diberikan ini. Ini ya, daftar instruksi, ini SAP2 ya. Kemudian daftar register, nih. Kemudian daftar ini, opcode sama function ya. Ini function nih, daftar function diberikan ini. Sama satu lagi ini, arsitekturnya. Jadi harusnya sudah cukup ya untuk menjawab nih. Nggak perlu dihafalkan. Nah, kalau hal-hal yang simple, yang dikit-dikit sederhana ya itu harusnya bisalah dihafalkan ya. Misalnya SAP1 itu kan hanya 5 instruksi, ya harusnya gampang dihafalkan. Tapi kalau yang seperti ini, kode instruksi kan nggak mungkin dihafalkan. Gitu. Clock-nya berapa itu kan nggak mungkin dihafalkan. Makanya diberikan. Nah, ini sebenarnya nggak usah diberikan, harusnya bisa. Dengan cara tadi memegang 3 hal ya, kelipatan 88, 16, 24. Tapi di sini dibantu diberikan juga ya. Terus kalau ini juga nggak mungkin dihafalkan ya, opcode yang banyak gitu kan. Makanya diberikan. Terus formatnya ini juga bisa dilihat di sini. Ini format assembly-nya, ini format biner-nya. Ini format biner, ini format assembly. Jadi tinggal lihat aja di tabel ini. Jawab ya. Oke, Pak. Sama satu lagi, Pak. Mau nanya format ujiannya nanti sama kayak UTS, Ya, Pak? Atau ya, gimana? sama. Jadi isi dulu ya. Isi dulu waktunya seperti yang kemarin ya. Berapa 50 menit misalnya. Setelah itu dikumpulkan, terus yang lewat LMS. Ada dua sesi juga kan, karena ada 2 CLO kan ya. Jadi seperti UTS kemarin formatnya. Untuk bobotnya, Pak? Ya, kita bisa lihat di sini ya. Bobot esainya lebih tinggi atau memang bobot PG-nya lebih tinggi, Pak? Oh, itu sama seperti kemarin ya. Bentar, ini bobot totalnya. Saya geser. Nah, ini. Kalau bobot totalnya, UAS yang sub CLO yang pertama ya, itu 5%, sub CLO yang kedua 8%. Nah, kemudian bobot untuk PG dan IC-nya mirip seperti sebelumnya, TS. Jadi IC-nya itu totalnya 40 masalah ya, PG-nya totalnya 60. Jadi lebih banyak di PG-nya. Itu setiap sub CLO-nya seperti itu, 60-40. Oke, kejawab ya. Jadi kalau dilihat
dengan bobot tugas, ya. Ini subcelo yang pertama itu, ini kalah. Ya. Tugasnya 7%, UASnya hanya 5%. Kemudian untuk yang subcelo yang kedua, ya nggak jauh beda dengan bobot tugas ya. Ini misalnya ini 7%, yang tugas 15, 6% ya Pak. Nggak jauh beda. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, itu kan sistem esai sama sistem pilihan ganda kan nanti esainya duluan, pilihan ganda. Nah, yang tabel itu disediakan di esai kan, Pak? Ini nanti dua-duanya boleh digunakan ya. Di semua lah, semua sesi boleh menggunakan tabel ini. Itu ngelihatnya di mana, Pak? Tabelnya nanti diberikan kertas. Oh, diberikan kertas terpisah ya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi nanti kalian bisa ini ya, sekaligus untuk kalau perlu coret-coret ya, bisa di kertasnya ini. Jadi kertas lampirannya tuh nggak di ini ya Pak, nggak di hektar sama yang kertas ujiannya. Terpisah ya. Oke, Saya Pak. sudah minta untuk dipisah ya, sehingga bisa digunakan di semua sesi. Tapi nanti seperti yang kemarin ya, dikumpulkan dulu. Baru nanti pas sesi berikutnya diberikan lagi. Ada lagi? Jadi yang 14 seperti itu ya. Konversi bolak-balik, biner assembly biner. Kalau yang tugas 15 kan programming ya. Ya itu waktunya masih live ya, belum habis. Jadi solusinya bisa macam-macam kalau programming ya. Urutan, logikanya itu bisa beda-beda. Yang penting sesuai dengan yang diminta di tugas tersebut.